Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Budiman SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pasar uang dan pasar modal yang telah mempersilahkan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Yunus, Akbar Hermawan, Asep Saifuddin, Arya Padil Apendi, Hadiana, Asluddin Nisa, dan Azizah Alhamdi. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga indeks saham. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga indeks saham? Langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mari kita bahas. Kepada para pemateri, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Aziza Alhamdi. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang pertama, yaitu aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil oleh jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang bersifat fundamental dalam perusahaan. Contoh aksi korporasi ini yaitu terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Kebijakan-kebijakan fundamental tersebut secara otomatis akan mempengaruhi harga saham di bursa. Sebagai contoh, PT A memutuskan untuk mengakuisisi terhadap PT B. Berita tersebut akan menimbulkan banyak spekulasi sehingga para pemain akan menganggap bahwa PT A lebih kuat daripada PT B. Efeknya, harga saham PT A akan mengalami kenaikan. Terima kasih. Baik, faktor yang mempengaruhi selanjutnya adalah proyeksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga menjadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Kenapa? Sebab performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, resiko nilai baku, earning per share, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio yang lebih besar cenderung disukai investor. Kenapa? Karena bisa memberikan imbal balik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perubahan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut yang menyebabkan harga saham makin tinggi. Jika hasil analisis suatu perusahaan bagus, saham tersebut akan memberikan imbal balik yang tinggi atau high return. Kenapa? Karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Nah, itu alasannya. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi harga saham, meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing, atau yang biasa disebut PMA, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Fadil Arifin dengan nomor NIM 11880200029. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budiman SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah PUPM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Nah, jadi di sini masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi indeks saham. Nah, jadi perusahaan importir atau perusahaan-perusahaan yang mempunyai beban utang terhadap mata uang asing, di sini akan dirugikan dikarenakan melemahnya kurs rupiah terhadap dolar. Sebab biaya operasional dan biaya-biaya lainnya akan lebih mahal lagi, akan melonjak lebih mahal lagi, seperti itu. Maka harga saham juga akan menurun atau melemah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Yunus. Di sini saya akan melanjutkan materi faktor
yang mempengaruhi indeks harga saham selanjutnya yaitu kondisi fundamental ekonomi makro. Nah, kondisi fundamental ekonomi makro ini berpengaruh terhadap harga saham, indeks harga saham. Misalnya, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika. Tentu saja ya, ketika suku bunga di bank naik atau turun, itu sangat berpengaruh terhadap indeks harga saham. Nah, kemudian naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia dan nilai ekspor atau impor yang berakibat langsung pada pada nilai tukar rupiah terhadap Amerika Serikat. Kemudian tingkat inflasi yang termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Lalu kemudian pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sep. Saya di sini akan sedikit menjelaskan mengenai rumor dan sentimen pasar. Nah, pasar saham ini sangat rawan akan info-info manipulatif, berita ataupun rumor. Sekedar isu saja yang entah dari mana sumbernya bisa saja berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan harga saham. Misalnya, seorang CEO atau direksi perusahaan tertentu membuat pernyataan yang negatif atau positif. Secara otomatis, harga saham perusahaan yang bersangkutan akan dapat terkoreksi baik naik maupun turun secara tiba-tiba. Nah, oleh karena itu, para analis sering kali menjadikan faktor ini menjadi pertimbangan tertentu sebelum memutuskan untuk mengambil saham tersebut. Mungkin kasus ini tidak diketahui para investor pemula saat mereka tidak jeli dalam memperhatikan informasi internal yang berasal dari perusahaan. Nah, penjelasan tersebut info mengenai rumor dan sentimen pasar. Mungkin materi itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Baik, yang ketujuh adalah faktor manipulasi pasar. Nah, biasanya faktor ini hanya dilakukan oleh investor-investor yang berpengalaman dan memiliki modal besar, yaitu untuk mengendalikan atau memanipulasi pasar melalui media-media besar, media sosial. Nah, namun hal ini tidak akan berlangsung lama, mengingat perusahaan masih memiliki aspek-aspek fundamental keuangan yang nantinya akan digunakan lagi atau akan bisa digunakan untuk meningkatkan kembali harga saham di pasaran. Itu. Materi demi materi telah selesai dipaparkan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.